Halo teman-teman, dalam video narasi kali ini saya akan menjelaskan sekilas tentang standarisasi jaringan komputer. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas ketiga mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto, SDM-Kom. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ryan Nur Fauzan dengan NIM 2051204075, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Nah, dalam standarisasi jaringan komputer terdapat istilah protokol yang tentunya berkaitan dengan standarisasi tersebut. Namun apa sih protokol itu? Protokol adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Fungsi dari protokol antara lain membuat hubungan atau komunikasi antara pengirim dan penerima, menyalurkan informasi dengan kehandalan yang tinggi. Ada beberapa organisasi yang bertugas untuk menentukan pembekuan terhadap berbagai hal. Organisasi itu antara lain ada EIA, Electronic Industries Association, CCITT, Comité Consultatif International de Telegraphique et Téléphonique. Ada ISO, International Standard Organization, ada ANSI, American National Standard Institute. Yang terakhir ada IAEA, Institute of Electronic and Electronics Engineers. Nah, setelah membahas tentang protokol, kita mengenal OSI. Nah, Badan International Standard Organization atau ISO tadi membuat standarisasi protokol yang saat ini dikenal dengan protokol model Open System Interconnection atau yang disingkat OSI. Nah, OSI ini memiliki 7 lapisan. Nah, 7 lapisannya antara lain ada Application Layer, Presentation Layer, Session Layer, Transport Layer, Network Layer, Data Link Layer, dan yang terakhir adalah Physical Layer. Nah, berikut sedikit pembahasan mengenai lapisan-lapisan tersebut. Nah, yang pada layer ketujuh ada Application Layer. Ini merupakan layer di mana terjadi interaksi antarmuka end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas jaringan, melakukan pengaturan bagaimana aplikasi bekerja menggunakan resource jaringan untuk kemudian memberikan pesan ketika terjadi kesalahan. Beberapa service dan protokol yang berada di layer ini misalnya adalah HTTP, FTP, sama SMTP, dan lain-lain. Nah, masuk ke layer yang keenam ada Presentation Layer. Layer ini bekerja dengan mentranslasikan format data yang hendak ditransmisi oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang bisa ditransmisikan oleh jaringan. Pada layer ini juga data akan dienkripsi atau dideskripsi. Nah, pada layer kelima ada Session Layer. Session Layer akan mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Di layer ini ada protokol Name Recognition, NFS, dan SMB. Pada layer keempat ada Transport Layer. Layer ini akan melakukan pemecahan data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut pada paket-paket data tersebut sehingga dapat disusun kembali ketika sudah sampai pada sisi tujuan. Selain itu, pada layer ini akan menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data. Misal protokol TCP. Protokol ini mengirimkan paket data sekaligus akan memastikan bahwa paket diterima dengan sukses dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang atau rusak di tengah jalan. Nah, yang layer ketiga ada Network Layer. Network Layer akan membuat header untuk paket-paket yang berisi informasi IP, baik IP pengirim data maupun IP tujuan data. Pada kondisi tertentu, layer ini juga akan melakukan routing melalui internet networking dengan menggunakan router dan switch layer 3. Pada layer kedua ada Data Link Layer, fungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalaman perangkat keras. Nah, seperti halnya media access control, address atau MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Nah, pada layer yang terakhir yaitu layer 1 ada Physical Layer. Nah, layer physical ini bekerja dengan mendefinisikan media transmisi jaringan.
Metode pensinyalan sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti hanya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Nah, selanjutnya ada TCP/IP yaitu Transmission Control Protocol dan RED Protocol. Itu adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Contoh aplikasi yang menggunakan protokol TCP misalnya itu ada HTTP, ada email, ada FTP, dan lain-lain. TCP bekerja dengan pengalaman port seperti berikut. Port 1 sampai 1024 itu adalah low port. Standar service port ini telah digunakan oleh service standar. Disarankan jangan menggunakan low port jika Anda ingin melakukan customize port pada sebuah aplikasi atau service. Port 1025 sampai 65536 itu adalah high port untuk transmisi lanjutan. Kita bisa gunakan port ini untuk transmisi atau service yang bersifat custom atau tidak standar. Misalnya kita membuat proxy server, maka port yang kita gunakan untuk proxy server adalah high port ini. Kalau kita perhatikan, default proxy sendiri biasanya menggunakan high port seperti port 8080 atau 3128. Nah, TCP/IP ini mempunyai 4 layer. Nah, pada layer atasnya ada application, berperan sebagai high level protokol yang melakukan proses representasi, encoding, dan dialog kontrol data. Juga menyediakan service-service terhadap software yang berjalan pada komputer. Protokol-protokol yang beroperasi pada application layer yaitu ada HTTP, FTP, POP3, SMTP, dan lain-lain. Nah, pada layer ketiga ada transport. Transport layer ini berfungsi menyediakan service yang akan digunakan oleh application layer. Mempunyai 2 protokol utama yaitu TCP dan UDP. Pada layer ini data diubah menjadi satu paket data dan menentukan metode pengiriman, flow control, dan error correction terhadap paket data. Nah, pada layer yang kedua yaitu ada internet, berperan untuk memberikan informasi alamat asal dan tujuan dari paket data dan menentukan jalur atau rute pengiriman paket data. Nah, pada layer yang satu ada network access. Layer ini sering juga disebut sebagai host to network layer. Layer menangani semua komponen dan proses yang berkaitan dengan physical link, baik secara fisik maupun logical. Informasi mengenai teknologi jaringan yang digunakan juga ditentukan pada layer ini. Pada layer ini terdapat protokol-protokol seperti Ethernet pada LAN, PPP pada WAN, dan juga frame relay. Nah, ini membahas tentang persamaan OSI layer dengan TCP/IP layer. Yang pertama ada masing-masing model menggunakan layer dalam menjelaskan proses komunikasi data. Nah, yang kedua ada memiliki application layer, meskipun terdapat perbedaan fungsi untuk layer tersebut. 3. Masing-masing memiliki transport dan internal atau network layer. Yang keempat, masing-masing menggunakan asumsi pengiriman paket data secara paket switch dalam mencapai alamat tujuannya. Paket switch adalah metode pengiriman paket data di mana paket data dapat menempuh jalur yang berbeda-beda dalam mencapai suatu alamat tujuan yang sama, bukan circuit switching. Teknologi circuit switching digunakan pada analog telepon. Nah, yang kelima, ada bagi network profesional. Kedua model tersebut di atas harus dipelajari untuk memahami konsep dasar komunikasi data di jaringan. Nah, selanjutnya membahas tentang perbedaan OSI layer dengan TCP/IP layer. Satu, di dalam OSI layer terdapat 3 layer yang berkaitan dengan aplikasi, itu application, presentation, dan session. Sedangkan dalam TCP/IP hanya 1 layer yaitu application layer. Yang kedua, dalam OSI layer, proses komunikasi data di dalam jaringan secara fisikal dimodelkan dalam 2 layer yaitu data link dan physical layer. Sedangkan pada TCP/IP dimodelkan dalam 1 layer yaitu network access. Yang ketiga, dalam OSI layer memiliki 7 layer dalam menjelaskan proses komunikasi data di dalam jaringan, sedangkan pada TCP/IP hanya memiliki 4 layer. Nah, yang keempat, TCP/IP lebih populer untuk digunakan karena lebih sederhana ketimbang model OSI. Teknologi yang sebagian digunakan oleh kita sehari-hari untuk mengakses internet adalah TCP/IP, bukan teknologi OSI. Yang kelima, OSI mengembangkan modelnya berdasarkan teori, sedangkan TCP mengembangkan modelnya setelah sudah diimplementasikan.
Untuk jangka panjang, kemungkinan TCP/IP akan menjadi standar dunia jaringan komputer, tidak seperti OSI. Dan selanjutnya ada UDP. UDP merupakan protokol yang bersifat connectionless oriented. Artinya saat melakukan pengiriman data, tidak dilakukan proses handshaking, tidak ada sekuensi datagram, dan tidak ada garansi bahwa paket data yang dikirimkan akan tiba dengan selamat. Selanjutnya yaitu perbedaan TCP versus UDP. Status koneksi pada TCP membutuhkan sebuah koneksi, sedangkan di UDP tidak membutuhkan koneksi. Pada pengurutan data, TCP tidak bisa diurutkan, sedangkan di UDP tidak bisa diurutkan. Pada pengiriman, TCP dapat menjamin pengiriman data ke router tujuan, sedangkan UDP tidak dapat menjamin pengiriman data ke tujuan. Pengiriman ulang data pada TCP memungkinkan ada paket yang hilang, sedangkan pada UDP tidak ada paket yang hilang. Nah, pada pengecekan kesalahan pada TCP, pengecekan error yang ekstensif dan pengakuan data, sedangkan pada UDP mekanisme pemeriksaan kesalahan dasar menggunakan checksum. Pada metode transfer TCP, data dibaca sebagai byte stream dan pesan dikirimkan ke batas segmen. Nah, yang UDP, paket UDP dengan batas ditentukan, dikirimkan secara individual dan diperiksa integritasnya pada saat kedatangannya. Sedangkan kecepatannya pada TCP lebih lambat dari UDP. Nah, di UDP tentunya akan lebih cepat dari TCP. Pada broadcasting, TCP tidak mendukung broadcasting. UDP ini mendukung broadcasting. Nah, penggunaan yang optimal pada TCP yaitu ada HTTPS, HTTP, SMTP, POP, FTP, dan lain-lain. Nah, sedangkan UDP ini bisa digunakan untuk video conferencing, streaming, DNS, dan VoIP, dan lain-lain. Ini adalah protokol yang berjalan pada network layer. Nah, seperti yang dijelaskan di atas tadi, IP adalah network layer protokol yang responsibel untuk routing. Tapi ini tidak hanya untuk network layer protokol. Nah, contohnya ada IPsec, yaitu Internet Protocol Security. Nah, ini dibuat secara encrypted authenticate IP connection yang melebihi dari virtual private network atau VPN. Secara teknikal, IPsec ini tidak sebuah protokol, tapi dia mengumpulkan protokol yang memasukkan enkapsulasi security protocol atau SP, authentication header atau AH, dan security association atau SA. Nah, selanjutnya ada ICMP, yaitu Internet Control Message Protocol. Nah, dia ini melaporkan error dan status update. Untuk contoh, jika sebuah router menerima paket, ia akan mengirimkan ICMP message kembali kepada paket sumber. Selanjutnya ada IGMP, yaitu Internet Group Management Protocol. Nah, ini dibuat one-to-many network connection. IGMP ini membantu dalam men-setup multicasting multiple komputer dan dapat menerima data paket langsung dari satu IP address. Nah, ini ada protokol yang digunakan pada internet. Beberapa ini merupakan protokol penting yang harus kita tahu. Yang pertama ada TCP. TCP sudah dijelaskan di atas. TCP adalah transport layer protokol yang memastikan pengiriman data yang handal. Nah, TCP ini biasa digunakan dengan IP, dan kedua protokol ini sering dipanggil bersama sebagai TCP/IP. Selanjutnya ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Ini adalah fondasi dari World Wide Web. Nah, semua pengguna internet akan berinteraksi dengan ini. Nah, ini biasanya digunakan untuk transferring data di antara data dan device. Selanjutnya ada HTTPS. Nah, ini adalah masalah dengan HTTP yang tidak terenkripsi. Banyak penyerang yang menggunakan HTTP message dapat membacanya. Nah, HTTPS ini, HTTP secure, membenarkan bahwa enkripsi HTTP message. Selanjutnya ada TLS, SSL, yaitu Transport Layer Security. Ini adalah protokol HTTPS yang digunakan untuk enkripsi. TLS juga dipanggil sebagai SSL, yaitu Secure Socket Layer. Selanjutnya ada UDP atau User Datagram Protocol. Nah, ini lebih cepat dan lebih tidak
handal alternatif dari TCP. Ini juga sering digunakan sebagai video streaming dan gaming, di mana pengiriman datanya yang sangat cepat. Nah, seperti itu ulasan sedikit mengenai standarisasi jaringan komputer. Terima kasih, sampai jumpa kembali.